salam bangga dari wong desa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap sejarah Kota Tulungagung dan membuka tabir-tabir misteri yang ada di sekitarnya. Dan untuk lebih tahu apa itu sejarah dan misteri yang ada di area Tulungagung, monggo kita saksikan salam bangga dari wong desa. Mas mau tanya, Nggih. kenapa pendopo ini dibangun di utara alun-alun? Pasti ada sejarah kenapa seperti itu. Monggo panjenengan jelaskan dalam kegiatan acara misteri Mak Desa ini. Pendopo di utara alun-alun Tulungagung itu ya sesuai dengan catatan sejarah. Nggih. Itu dibuat pada tahun 1824. Di mana bupatinya adalah Bupati Pringgo Diningrat. Itu di sini. Dan ini dulu konon menurut cerita ini adalah bekas kantor residen Belanda di Tulungagung ya Bang Karim ya, kalau tidak salah. Bukan, yang residen itu di timur sama konjennya di selatan. Oh, kalau sini memang pendopo. Kalau di sini sejak awal pendopo. Ya. Dibangunnya itu berbarengan dengan pembangunan masjid. Oh, masjid di barat alun-alun itu. Masjid ya. Jamek. Masjid Jamek ya. Untuk pertanyaan kedua Mas Agus, Nggih. Tulungagung ini dibangun waktu itu atas perintah dari kepemerintahan kerajaan mana sehingga dibentuk sebuah kabupaten yang bernama Tulungagung. Tulungagung ya. Pusat pemerintahan berada di utara alun-alun ini tahun 1824. Pada waktu itu eranya Hamengkubuwono keempat. Nah, Hamengkubuwono keempat ini adalah saudara kandungnya Pangeran Diponegoro dengan patihnya Danurejo III. Tuh, jadi beliau pemimpin di pendopo di Kabupaten Tulungagung ini adalah utusan dari kerajaan Mataram. Jadi memang atas perintah dari Mataram untuk membangun pemerintahan di Tulungagung. Itu. Ya, pembangunannya pada waktu pendopo Komas Kusumaning Bungso Kabupaten Tulungagung yang berada di sebelah utara alun-alun Tulungagung itu berawal dari nama Tulungagung itu sendiri muncul. Sebelumnya Kabupaten Tulungagung itu sebelum ketemu nama Tulungagung itu adalah Kadipaten Ngrowo, Ya. berubah jadi Kabupaten Tulungagung. Sedangkan Kadipaten Ngrowo itu adalah bertempat di Kanjengan di Kepatian dulu awalnya. Oh, di Itu belakang sana itu. Ya. Itu adalah perintah dari Sultan Hamengkubuwono pada waktu itu untuk memindahkan Kadipaten Kalambret yang mengawali pada waktu berdirinya Kadipaten Kalambret itu adalah setelah perjanjian Giyanti 1775. Betul. Setelah awal Kadipaten Kalambret itu sudah berjalan sampai kira-kira kurun waktu pemerintahan 80 tahun, baru peristiwa besar di Tulungagung yang saat itu adalah banjir. Pusatnya di tengah alun-alun itu.
di situ ada sumber yang besar sekali. Nah, sumber yang besar sekali itu saat itu tidak satupun orang yang sanggup untuk bisa menyumbat sumber itu. Sampai terjadilah kurun waktu air yang tergenang itu tidak pernah habis. Tidak pernah surut. Tidak pernah surut. Akhirnya pada waktu Bupati yang keberapa, Bupati Ngrowo yang berada di Kanjengan itu menyelenggarakan sayembara. Barangkali ada di antara masyarakat atau penduduk yang sanggup dan bisa menyumbat, maka dia akan mendapatkan satu kawasan, yaitu tanah perdikan. Akhirnya muncullah beberapa calon, dan di antara calon itu yang berhasil menyumbat itu adalah Abu Mansur. Yai Abu Mansur. Abu Mansur mendapatkan kawasan yang dimerdekakan, perdikan istilah yang belakangan ini. Di Tawangsari. Tawangsari. Itu Termasuk Majan juga. Ya, pada waktu itu satu kawasan. Satu kawasan ya, Tawangsari Tiga Majan. kawasan yang sekarang kita kenal dengan Simo, Majan, dan Tawangsari. Pada waktu itu sebetulnya satu desa. Ya, berada di pinggiran Sungai Ngrowo, karena di sana dulu ada semacam komunitas yang atas perintah Kesultanan supaya membina generasi muda dengan mendirikan pusat-pusat pengajaran ilmu keislaman. Begitu tambahan. Jadi tambahannya lagi Mas Dana ya, Perjanjian Giyanti 1775, pembagian wilayah itu Kabupaten Tulungagung ikut Ngayogyakarta, kemudian Trenggalek ikut Solo. Nah dari situlah maka akhirnya para pemimpin yang ada di Tulungagung ini adalah mayoritas dijabat dari pejabat yang dari Ngayogyakarta, ditempatkan di daerah sini gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Mas Agus, kenapa pendopo ini terletak di utara alun-alun? Apa hanya kebetulan, apa ada sejarah tersendiri? Oh ya, kalau kita lihat dari tata letak pendopo sekaligus di depan pendopo atau di selatan pendopo ini ada alun-alun, kemudian di selatannya alun-alun ini ada perapatan bunderan alun-alun itu bentuk-bentuk yang ada di sini ini mirip dengan konsep di alun-alun kota Jogja, terutama di alun-alun selatan. Jadi di alun-alun selatan itu 100 meter dari alun-alun selatan itu ada Pelengkung Gading, dan di situ juga ada perapatan. Jadi mirip dengan Jalan Ahmad Yani ke barat ini. Kemudian ke selatan lagi juga ada perempatan lagi. Di sayap kanan, sayap kiri juga ada jalan besar. Jadi kalau kita pelajari dari konsep tata ruang kota yang di Tulungagung ini mirip dengan tata ruang kota di Jogja yang keraton letaknya di alun-alun selatan, bukan di alun-alun utara yang menuju ke Malioboro itu. Itu Pak. Jadi historis sekali hubungan antara Tulungagung dengan Mataram. Setiap Masjid Jamek itu selalu ada di sebelah barat alun-alun, dan di sebelah barat alun-alun selalu ada Kampung Kauman. Itu di mana-mana begitu. Itu istilahnya berarti bukan hanya kebetulan, tapi memang ada sejarah tersendiri, nggih. Ada ya Bang Karim? Coba sekarang, coba Bang Karim jelaskan itu yang Kampung Kauman itu. Itu bagian daripada awal satu pemerintahan, mulai dari yang kecil sampai besar itu tetap struktur daripada pembangunan kotanya itu mirip dengan pemerintahan pusat pada waktu itu di Ngayogyakarta. Sama di mana-mana di daerah pada waktu itu kota kabupatennya selalu mencerminkan yang ada di Sultan. Ya, jadi hubungan antara kerajaan atau hubungan antara bupati dengan tokoh agama sangat dekat sekali. Di ruang lingkup di tengah kota, di mana di sebelah timurnya itu dulu ada sisa-sisa tinggalan kolonial Belanda. Yang di sebelah sini. Timur itu dulu ada konjen Belanda. Di gedung DPRD itu. Yang sekarang dibangun, dijadikan gedung DPRD Kabupaten. Di sebelah selatannya konsulat Belanda saat itu
Presiden itu setiap kali operasi-operasi yang kaitannya dengan kekuasaan itu Teritorial. ada di presiden. Di sana Ya juga sekarang di ada. TK itu apa di catatan sipil Kalau itu? di sebelah selatannya DPR. Konjen yang dulu gedung pemerintahan Belanda kolonial saat itu ada Taman Bahagia namanya. Di situ dulu adalah dimakamkan pahlawan-pahlawan. Oh. Namanya Taman Bahagia. Ya sekarang ujung di sebelah. TK itu. Sekarang dipakai TK Bayangkara. Setelah sudah tidak mencukupi, akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan yang baru, dia berada di Desa Rejoagung di Jalan Pahlawan. Pahlawan. Nah, soal Kauman itu memang identik dengan tokoh-tokoh agama saat itu yang sangat melindungi Kanjeng. Pada waktu itu memang julukan imam atau pemimpin kepala daerah itu mendapat julukan Kanjeng. Lah Kanjeng itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu Desa Kauman selalu dekat dengan masjid di sebelah barat alun-alun di setiap kota. Termasuk di Ponorogo juga begitu. Termasuk di Ponorogo, Tuban, Trenggalek, Iya. Nganjuk, Blitar juga begitu. Kediri, Blitar, Juga sama semua di barat. Itu.